Hai, bertemu lagi sama aku Thalita Krusita. Hari ini aku super happy banget karena aku lagi datang dan berkesempatan langsung buat menyaksikan pemilihan unit dari suatu perumahan yang cukup viral di Serpong Selatan. Nah, aku bakal ajak kalian buat lihat seperti apa orang tuh rela mengantri dan juga memilih unit langsung di hari ini. Dan pastinya aku bakal kasih lihat kalian rumahnya seperti apa nih yang digadang-gadangkan. Nah, pokoknya kalian nonton video ini sampai habis dan ikutin aku terus ya. Nah, sekarang aku lagi berada di acara NUP-nya Paradise Serpong City 2 dan kalian bisa lihat ya, di sini tuh bener-bener rame banget. Kurang lebih ada 600 orang yang rela mengantri untuk membeli rumah di sini. Kita lihat yuk kira-kira seperti apa sih rumahnya sampai orang tuh rela loh antri seperti ini. Kenapa sih Pak, Bapak beli rumah di Paradise Serpong City 2? Oh, karena menurut saya sekarang itu kita butuh rumah yang dengan konsep itu berbau dengan alam. Dan salah satunya Paradise ini cukup sejuk dan nyaman sih dari lihat lengkapnya. Oke, nah itu adalah salah satu reason kenapa Bapak beli di Paradise Serpong City 2 ya Pak. Dan udah dapat unit ya Pak? Wah, congratulations ya. Thank you so much Pak. Adalah rumahnya yang tadi bikin orang sampai ngantri serame itu. Dan sekarang aku berada di depan show unitnya. Ini adalah show unit dari salah satu proyek terbaru dari Progress Group, yaitu Paradise Serpong City 2. Suatu kota mandiri baru di Serpong Selatan seluas 500 hektar. Jadi Paradise Serpong City ini udah sukses ya dengan kota mandirinya yang pertama. Dan sekarang membangun lagi kota mandiri yang kedua, yaitu Paradise Serpong City 2. Dan untuk tahap pertamanya ini, Paradise Serpong City 2 mengeluarkan kasa pertamanya yaitu Ecoscape Residence, di mana terdapat beberapa tipe rumah. Dan juga pastinya dilengkapi dengan Eco Club sebagai clubhouse-nya. Pokoknya udah lengkap, nanti bakal ada mall, bakal ada healthcare facility juga, sekolah, terus juga ada universitas. Wah, pokoknya lengkap banget. Dan dengan konsep eco urban living nantinya bakal ada river walk. Wah, pastinya seru banget gak sih? Nah, itu adalah alasan-alasan kenapa sih tadi orang sampai mengantri-ngantri ya. Dan sekarang aku bakal ajak kalian buat lihat langsung rumahnya seperti apa. Jadi dengan fasilitas yang lengkap kita juga harus tahu rumahnya secantik apa sih. Nah, sekarang aku berada di depan dari show unit tipe Sky. Ini adalah tipe terbesarnya pada saat ini dengan luas bangunannya 85 dan luas tanahnya adalah 84. Nah, sekarang aku berada di area carportnya. Jadi nanti di sebelah sini adalah area carport, tapi di show unitnya mereka buat seperti ini nih. Jadi banyak tanaman-tanaman yang menghijaukan rumah kalian, jadi benar-benar cantik banget. Nah, di depan sini adalah area terasnya. Jadi area terasnya ini cukup lebar ya, karena ini kan rumahnya tipe yang lebar 7. Jadi benar-benar lebar banget. Nah, untuk area terasnya sendiri di sini kurang lebih 1 meter. Nanti kalian bisa taruh mungkin rak sepatu juga bisa kan. Pokoknya rumahnya itu cantik banget, konsepnya itu adalah modern. Dan kalau dari luar nih kita lihat warnanya tuh lebih dominasi warna putih. Karena banyak banget kan rumah-rumah yang memakai kayak kusen-kusen berwarna hitam, bener gak sih? Kalau kalian tipe warna hitam atau warna putih ya? Kalau aku sendiri suka warna putih karena kelihatan kayak lebih cantik, terus juga lebih anggun, lebih manis gitu ya. Dan teman-teman tahu nggak sih, nanti di Paradise Serpong City 2 itu juga bakal ada Econesia, jadi taman rekreasi. Jadi kalau teman-teman mau ngajak rekreasi anak, bareng keluarga gitu kan, itu nggak perlu jauh-jauh, tetap ada di satu kota mandiri di mana kalian tinggal. Nah, rumah ini dilengkapi dengan smart door lock system, jadi kalian udah nggak pakai kunci manual ya, udah bye-bye lah ya kunci manual. Nah, secara keseluruhan dari fasad rumahnya kita bisa lihat ya, kalau rumah ini mengusung konsep modern tropis, di mana ada batu-batuan alam, terus juga ada balkonnya yang terlihat besar banget, dan juga ada sentuhan marmernya. Nah, kalau lihat dari depan rumahnya pasti udah pada tergiur kan? Sekarang kita lihat lagi untuk dalamnya seperti apa. Yuk kita masuk.
Wow, rumahnya cantik banget. Kalau aku punya rumah ini sekarang, aku mungkin bakal betah kali ya di rumah. Apalagi sekarang kan aku kerjanya WFH, jadi ya kita nggak perlu lah ya keluar-keluar kalau rumahnya secantik ini. Nah, begitu masuk kita langsung menemui satu area living room. Nah, kelihatan gak sih rumahnya tuh kelihatan mewah banget dan juga cantik banget. Kenapa? Karena ada permainan-permainan dari sisi interior, baik itu secara fisiknya nih. Lihat, kalian tuh di sini bakal lihat ada wall molding kayak gini. Ini tuh membuat rumah tuh klasik dan juga mewah banget. Terus ditambah juga ada permainan drop ceiling, terus juga ada lampu-lampu tembak berwarna kuning, terus juga ada lampu berwarna putih. Itu permainan-permainan kayak gitu yang bikin rumah kalian tuh jadi bikin nyaman, bikin mewah, dan juga bikin kalian tuh betah gitu loh ada di rumah. Nah, di sini adalah area living room yang menurutku ini cukup spacious banget, cukup besar ya. Dengan kita duduk di sini, kita tuh bisa ngelihat ke arah TV-nya itu bener-bener nyaman banget. Jadi levelnya tuh enak banget, super nyaman. Karena kan banyak banget ya rumah-rumah yang terlalu padat gitu ya. Nah, kalau di sini tuh bener-bener dibikin nyaman. Nah, dengan permainan warna putih, jadi begitu dipakein kayak fitras kayak gini, ini tuh menambah kesan mewahnya lagi. Kalian kebayang gak sih kalau misalnya pintunya warna coklat? Terus juga kusennya berwarna coklat atau hitam, nggak nyambung gitu kan. Nah, karena ini dibuat dengan sangat detail dan juga rapih oleh developernya, jadi terlihat benar-benar bagus banget. Bahkan di sebelah sini nih, untuk area TV-nya dibuatin storage kayak gini, baik untuk pajangan ataupun untuk taruh-taruh buku juga bisa kan. Nah, terus di belakangnya sini, di belakang TV-nya juga dipakai sentuhan marble, jadi membuat kesannya jauh lebih mewah lagi. Nah, sebenarnya interior dari rumah ini itu tuh tidak termasuk ketika kalian pembelian unit. Tapi ketika kalian beli rumah, nanti kalian bingung tuh mau bikin seperti apa. Nah, kalian tinggal lihat aja nih rumah contoh ini dan bisa langsung dicontoh oleh kalian. Nah, di bagian sininya ini adalah area dining dan juga area kitchennya. Di area diningnya ini, lihat, bisa untuk 4 orang dengan kursi sebesar ini aja. Space-nya tuh masih terlihat luas banget. Karena memang rumah tipe 7 ini bener-bener besar banget ya. Terus di sebelah sini, ini adalah area untuk kitchennya, di mana atasnya ada kitchen cabinet berwarna putih, bener-bener klasik banget kan. Terus di bawahnya, ini adalah area untuk kitchen sink, area kompor, dan juga area preparing. Ini top table-nya menggunakan marble, terus warnanya kalian lihat deh. Ternyata kalau dikasih warna colorful kayak gini tuh masuk dan juga cantik banget gitu loh. Karena aku nggak kebayangnya tuh kalau kitchen ya warna putih, warna coklat, warna abu-abu gitu kan. Oh, ternyata kalau dikasih sentuhan warna biru pun tetap cantik gitu loh. Oke, nah di sini juga dipasangin kayak gini nih, lampu-lampu kayak gini. Jadi pada saat kita membeli rumah, jangan hanya fokus beli rumahnya aja, tapi kita juga harus ngebayangin nih, nanti kita pengen interior seperti apa sih? Supaya apa? Supaya makin semangat bayarnya gitu kan. Nah, sekarang aku mau ajak kalian buat lihat ke kamarnya, karena rumah ini memiliki 3 kamar plus 1 dan 2 kamar mandi plus 1. Ini adalah kamar pertama yang ada di rumah ini. Nah, kamar ini adalah kamar yang bisa difungsikan sebagai kamar tamu, terus juga bisa difungsikan sebagai kamar orang tua yang mungkin nginep sama kalian atau tinggal sama kalian, atau bisa dijadiin kamar anak juga kan. Tapi di rumah contoh ini dibuat kamar ini menjadi ruang kerja ataupun tempat belajar anak kalian. Kenapa sih? Karena kan biasa kalau misalnya keluarga muda gitu kan, masih usia-usia produktif, kalau misalnya kerja ada space-nya sendiri tuh jauh lebih semangat. Nah, di sini dibuatkan nih contoh seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian gitu ya lagi hari-hari Senin sampai Jumat, kalian kerja di sini ada laptop, ada dokumen, mungkin kalian kerjanya bakal lebih semangat gitu karena kalian merasa punya space sendiri untuk bekerja. Nah, terus di sebelah sini juga ada jendelanya yang bisa dibuka, jadi sistem pencahayaannya juga maksimal ke ruangan ini, udara juga bisa tersirkulasi dengan baik. Nah, di belakang sininya ini dibikin satu interior yaitu menggunakan kaca. Bener-bener seperti ini, besar banget kacanya untuk membuat ruangan ini terlihat jauh lebih luas lagi. Nah, kalau ngomongin lantainya yang pastinya udah menggunakan HT dengan ukuran 60x60 yang membuat tampilan rumah ini pastinya terlihat jauh lebih luas. Nah, selain itu juga ini adalah tangga menuju ke lantai 2 karena rumah ini kan 2 lantai, dan di sini udah ada kamar mandi yang ada di lantai 1.
Nah, di kamar mandi ini sebenarnya kalau di rumah contohnya ini adalah area powder room. Tapi nanti ketika kalian tinggal ya terserah kalian ya, mau ditaruh shower, mau ditaruh tempat untuk mandi, itu juga bisa banget. Yang jelas di sini udah ada satu buah kloset yang bisa dipergunakan langsung. Ini memanfaatkan area bawah tangga gitu, jadi pastinya membuat space tuh jauh lebih maksimal lagi. Nah, sekarang aku ajak kalian buat lihat ke kamar ART-nya, yuk. Nah, untuk ke kamar ART-nya sendiri dipisahkan sama pintu ya. Jadi pastinya kalian ketika lagi berada di ruang living room jauh lebih privacy. Nah, di sebelah sini ini adalah kamar ART dan juga ada kamar mandi ART-nya sendiri. Jadi ART-nya tetap kita fasilitasin gitu. Nah, karena pemilik yang baik adalah memanusiakan manusia. Jadi ini tempatnya bagus banget, udah disediakan dengan baik. Terus di sebelah sini ini adalah area taman. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau taruh di sini untuk bangku-bangku untuk sore hari ngeteh, terus ditaruh juga meja, itu juga bisa banget. Nah, jadi pokoknya nanti kalian bisa masih fungsikan area ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sekarang aku akan ajak kalian buat lihat ke lantai 2-nya karena masih ada 2 kamar dan 1 kamar mandi yang mesti kita lihat. Let's go! Nah, sekarang kita berada di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini ada 2 kamar dan juga ada 1 kamar mandi. Sekarang aku mau ajak kalian buat lihat ke kamar anaknya dulu ya. Wah, gemes banget. Salah satu hal yang paling aku suka ya dari konsep interior Paradise, yaitu mereka tuh konsepnya bener-bener lucu banget dan buat kita tuh langsung membayangkan, oh iya kalau jadi kamar anak tuh seperti ini ya ternyata. Itu yang aku suka. Nah, di sini juga ada 1 area buat baby box, dimana mungkin di sini untuk kalian para pasangan muda yang anaknya masih kecil, masih bayi, nah bisa ditempatkan di sini. Kalaupun kalian punya anak yang udah rada besar, di sini tuh bisa ditaruh 1 ranjang single dan nanti bisa di custom. Biasanya kalau anak-anak itu kan kasurnya custom gitu ya, ada laci-lacinya, terus ada tangga-tangganya. Nah, dengan space yang cukup besar ini pastinya bagus banget buat taruh kasur anak kalian. Terus di sebelah sininya ada laci-laci seperti ini. Ini kalau kita para mommy dari anak-anak bayi tuh ngerti kalau ini tuh kayak drawing gitu. Jadi kalau misalnya kalian taruh-taruh baju bayi itu kan nggak perlu space yang besar. Nah, ini pakainya kayak gini nih. Nah, ini tuh space-nya benar-benar cukup banget. Dan di sini juga ada 1 bukaan jendela dengan 2 daun jendela. Jadi pastinya cahayanya maksimal. Terus pada saat dibuka membuat sirkulasi udara di kamar ini bagus. Kenapa sih kita harus fokus ke sirkulasi udara? Karena suatu ruangan yang pengap dan lembab itu adalah sarang penyakit, sarang bakteri, dan sarang segala-galanya. Nah, sekarang aku mau ajak kalian buat lihat ke kamar mandinya. Jadi di lantai ini tetap ada kamar mandinya, yaitu 1 kamar mandi yang dipakai sharing untuk 2 kamar. Nah, lihat deh, kamar mandinya bagus ya. Di sini aku suka nih model-model HT yang dibikin asimetris gitu, saling bertumpuk, warnanya putih. Terus juga dibuat berbeda, ada warna abu-abu, ada warna putih yang membuat kamar mandi ini tuh jauh lebih colorful. Terus di sini udah ada shower dan pastinya ada sirkulasi udara untuk membuang udara-udara pengap yang ada di kamar mandi. Terus di sini adalah ada 1 kloset dan semuanya sudah memakai HT ya. Nah, di sini ini adalah area untuk wastafel. Kenapa wastafelnya nggak di dalam? Karena biasanya kalau misalnya kalian lagi pakai wastafel, terus ada yang mandi atau misalnya sebaliknya gitu kan, itu sangat merepotkan. Nah, dengan adanya wastafel di sini, jadi bisa difungsikan tetap lebih maksimal gitu. Nah, di sebelah sininya juga ada 1 sofa untuk duduk-duduk. Kalau misalnya kalian mau main handphone di sini, baca majalah, baca novel, ini space-nya masih cukup banget. Nah, karena banyaknya jendela-jendela ini membuat rumah ini menjadi rumah yang sehat. Nah, pasti pada penasaran kan seperti apa sih kamar utama dari rumah ini? Ini dia kamar utamanya. Wow. Nah, kamar utamanya menurut aku cukup besar untuk kalian para pasangan muda yang jarang di rumah. Kamar tuh gak usah besar-besar, yang penting cukup. Nah, menurutku ini udah lebih dari cukup untuk tidur nyaman. Terus juga lihat deh, aku suka banget deh sama interior-interior suatu rumah gitu ya. Karena menurutku itu tuh membuat kita jadi sangat terinspirasi dan juga kita bisa membayangkan. Jadi beli rumah tapi semangat gitu loh. Nah, di sebelah sini ini adalah area untuk wardrobe-nya.
Terus juga ada meja untuk rias untuk perempuan, untuk istri. Terus juga di sini ada nakasnya. Nah, untuk kamar-kamar di lantai 2-nya juga mereka udah pakai parket atau vinil, jadi jauh lebih membuat rasa warm dan juga membuat kita juga jauh lebih nyaman. Jadi kalau kaki kita nginjek nih ke lantai itu tuh jauh lebih hangat gitu. Nah, di sebelah sininya juga ada satu space yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat taruh TV. Tapi mungkin banyak ya sekarang orang tuh yang nggak suka di kamarnya ada TV. Nah, kalau kalian tim mana tuh? Tim suka nonton di kamar atau enggak? Di sini dibuatkan TV yang menempel di dinding, terus juga dikasih gawangan kayak gini, cekungan kayak gini supaya apa? Supaya lebih nggak terasa sempit gitu. Karena kalau misalnya TV-nya menonjol ke sini kan jauh lebih lebih sempit gitu kan. Nah, dengan adanya konsep seperti ini membuat ruangan tuh jauh lebih maksimal. Di bawahnya dikasih untuk area-area untuk naro-naro barang, untuk remote-remote TV, untuk taruh pajangan seperti ini bisa banget. Nah, di sini ini adalah brown mirror, ada di kanan kiri, fungsinya supaya lebih cantik pasti ruangannya dan juga lebih kelihatan luas. Nah, kamar ini juga dilengkapi dengan area balkon. Balkonnya itu cukup luas dan kalian bisa langsung memandang ke area depan. Jadi kalau misalnya kalian bangun pagi gitu ya, habis bangun tidur, terus juga pengen nyari udara-udara yang segar, cukup buka balkonnya aja dan kalian bisa menghirup udara dengan segar. Nyaman banget kan pastinya? Nah, gimana rumahnya? Bagus kan? Pantesan aja dari pagi-pagi orang tuh rela antri buat beli rumah di sini karena memang rumahnya sebagus ini. Dan selain rumahnya yang bagus, fasilitas terus juga kawasannya itu tuh bener-bener bagus banget. Ya bayangin aja ya, di kota Mandiri seluas 500 hektar itu semuanya lengkap. Ada sekolah, ada mall, ada fasilitas kesehatan, terus juga ada area buat bermainnya juga yang pastinya bakal membuat selain kalian tinggalnya lebih nyaman, nilai investasi dari properti kalian juga pastinya bakal bagus banget kan? Karena menurutku pribadi, untuk membeli sebuah rumah itu jangan hanya melihat rumahnya aja, tapi kita juga harus melihat seperti apa lingkungannya, kedepannya akan seperti apa, karena itu akan menunjang untuk tumbuh kembang anak kita nanti kan? Dan yang bikin aku tercengang dan benar-benar kaget adalah harganya. Jadi harganya itu di bawah 500 juta kalian udah dapat fasilitas dan juga rumah sebagus ini. Harganya itu mulai dari 488 juta dan sekarang lagi ada promo, cukup bayar 10 juta aja dan cicilan 3 jutaan aja kalian udah bisa tinggal di Paradise Serpong City 2. Ya pantesan aja ya orang sampai ngantri-ngantri kayak tadi. Ya memang harganya murah banget. Dan ini adalah harga perdana. Jadi buat kalian yang ingin tinggal ataupun investasi, ini adalah saat dan waktu yang sangat tepat. Dan bulan Maret 2023 ini akan launching tahap keduanya loh. Jadi ayo buruan dikepoin dan daftar NUP sekarang juga. Jangan sampai nggak kebagian unit lagi ya. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian langsung aja buruan hubungi nomor di bawah ini. Atau kalian bisa langsung datang ke marketing galeri di bawah ini. Buruan, jangan sampai kehabisan karena orang-orang udah pada ngantri. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita, bye-bye!